Shalom bagi saudara sekalian. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertaimu. Amin. Jemaat yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi nas khotbah dalam ibadah kebaktian rumah tangga Epistel Minggu tanggal 27 Oktober tahun 2024 tertulis dalam kitab Injil Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-46 hingga ayat 52. Beginilah firman Tuhan. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara terkasih, tentunya dalam kehidupan ini kita selalu memiliki beragam keinginan, cita-cita dan pengharapan akan segala sesuatu yang baik yang kita terima dalam kehidupan ini. Kita hendak meraih kesuksesan dalam hidup. Kita hendak mengharapkan beroleh kebahagiaan di tengah-tengah rumah tangga kita. Kita juga mengharapkan agar kita beroleh kehidupan yang sejahtera, sehat senantiasa, jauh dari sakit penyakit. Dan jika ada orang yang sakit, dia mengharapkan agar ia dipulihkan, disembuhkan dari sakit penyakitnya. Itulah beragam harapan-harapan yang kita miliki di dalam kehidupan ini. Tentunya adalah hal yang wajar jika kita memiliki beragam impian, beragam harapan dalam kehidupan ini. Demikian halnya juga dengan kisah yang kita baca lewat perikop ini tentang seorang pengemis yang buta yang bernama Bartimeus. Di tengah situasi penderitaan hidupnya saat itu, tentunya ada satu hal yang sangat ia harapkan, yaitu agar dia dapat melihat. Itulah yang diharapkan oleh Bartimeus. Namun di tengah situasi yang ia harapkan itu tak ada yang dapat ia kerjakan. Di tengah situasi di mana dia tidak dapat melihat sama sekali, ia hanya dapat mengemis, memohon belas kasihan, meminta sesuatu yang dapat diberikan dari orang-orang banyak yang melintas di depannya, agar dia dapat bertahan hidup lewat hasil mengemis yang ia kerjakan setiap harinya. Itulah Bartimeus, anak Timeus, yang duduk di pinggir jalan setiap harinya. Lalu dikatakan dalam perikop ini, tibalah Yesus dan murid-muridnya di kota Yeriko, bersama juga dengan para orang banyak yang berbondong-bondong mengikuti Yesus, di mana mereka selama ini begitu kagum dengan pengajaran Yesus. Dan sesungguhnya berita tentang Yesus sudah tersiar ke berbagai tempat. Lalu di kota Yeriko, tempat di mana Bartimeus duduk di pinggir jalan, mengemis, meminta-minta, ia mendengar kabar bahwa Yesus orang Nazaret, yang selama ini beritanya sudah viral, dikenal di mana-mana oleh karena karya mujizatnya yang sungguh agung itu,
Dan ketika Yesus berjalan di kota Yeriko, Bartimeus mulai berseru, memanggil nama Yesus. Ia berkata, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang dapat kita lihat dari seruan Bartimeus ini? Dia berkata, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Di sini kita dapat melihat ada suatu tindakan iman dari Bartimeus, di mana dia memanggil Yesus sebagai anak Daud. Tentunya Bartimeus sudah mendengarkan pengajaran akan datangnya Sang Mesias dari keturunan Daud. Dan dengan keberaniannya sungguh, Bartimeus menyerukannya. Sekalipun saat itu ada begitu banyak ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi yang tidak senang dengan Yesus, yang tidak menghargai Yesus sebagai keturunan Daud, yang dielulukan oleh orang banyak sebagai Sang Mesias. Namun Bartimeus, sang pengemis yang buta itu, punya keberanian yang sama dengan orang-orang Yahudi lainnya yang menyerukan Yesus adalah anak Daud, Sang Mesias itu. Bartimeus meyakini bahwa sumber belas kasihan yang sempurna hanya datang dari Sang Mesias. Itu sebabnya dia berkata, "Kasihanilah aku." Dia bermohon kepada Yesus, Sang Mesias itu, agar Mesias itu, Yesus anak Daud, berbelas kasihan kepadanya. Namun jemaat Tuhan, dikatakan dalam perikop ini, orang banyak yang ada di sana menegur Bartimeus, melarangnya agar Bartimeus diam, agar Bartimeus tidak lagi berseru memanggil nama Yesus. Tujuan mereka adalah supaya tidak membuat situasi menjadi berisik. Namun semakin keras orang itu menegur Bartimeus, semakin keras juga Bartimeus berseru. Dia berkata, "Anak Daud, kasihanilah aku." Kembali ia menyerukan bahwa Yesus adalah anak Daud, Sang Mesias itu, di mana ia sangat mengharapkan belas kasihan hanya dari Sang Mesias. Dia sangat yakin belas kasihan yang sempurna, kuasa yang luar biasa dapat dilakukan Yesus. Dia sungguh meyakini bahwa Yesus sanggup melakukan segala sesuatu. Sekalipun orang banyak menegurnya, namun dia semakin bersemangat, semakin keras melakukan tindakan imannya. Jemaat Tuhan, tentunya ini menjadi sebuah perenungan bagi kita, agar di tengah kehidupan ini kita semakin bersemangat di tengah-tengah menyerukan dan memuji nama Tuhan. Sekalipun banyak tantangan, banyak hal yang membuat kita untuk berhenti berseru memanggil nama Tuhan. Sekalipun mungkin godaan dunia ini, kuat kuasa dunia ini berupaya untuk menghempang seruan kita dalam memanggil nama Yesus, tetaplah seperti Bartimeus, semakin keras, semakin bersemangat, semakin teguh berseru memanggil Yesus anak Daud itu, agar dia berbelas kasihan kepada kita. Lalu apa yang terjadi? Dikatakan dalam ayat 49, lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Jemaat yang dikasihi Tuhan, ini merupakan suatu jawaban dari keyakinan Bartimeus. Dan benar, Yesus menyatakan kepeduliannya. Yesus yang penuh dengan belas kasihan itu tidak meneruskan perjalanannya, namun dia berhenti hanya untuk mendengarkan Bartimeus. Yesus tahu apa yang akan dia lakukan kepada Bartimeus. Oleh karena itulah dia berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Jemaat yang dikasihi Tuhan, betapa bahagianya perasaan Bartimeus ketika seseorang berkata kepada Bartimeus, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Orang tersebut memberitahukan kepada Bartimeus bahwa Yesus memanggil Bartimeus. Sungguh betapa berbahagianya Bartimeus ketika dia mengetahui Yesus memanggilnya. Lalu dengan penuh semangat, dia menanggalkan jubahnya, segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Jemaat Tuhan, apa yang dapat kita lihat dari hal ini? Bartimeus menanggalkan jubahnya, merujuk kepada suatu sikap yang sungguh-sungguh berserah pada Yesus. Ia meninggalkan segala-galanya hanya untuk berjumpa dengan Yesus. Ia tidak peduli lagi dengan jubah yang selama ini ia kenakan.
Yang ia pedulikan adalah ketika ia mendengar Yesus memanggilnya. Dia merasa belas kasihan akan dia peroleh dari Sang Juru Selamat itu ketika dia memanggil namanya. Jemaat Tuhan, dalam kehidupan ini kita perlu bertindak seperti Bartimeus, menanggalkan jubah keagungan, kehormatan kita, menanggalkan jubah pergumulan kita, menanggalkan jubah penderitaan kita, menanggalkan segala kekhawatiran hidup kita, menanggalkan segala dosa-dosa kita, menanggalkan segala tabiat-tabiat kehidupan kita yang selama ini menjauh dari Tuhan. Tanggalkan semuanya itu ketika engkau hendak datang pada Yesus. Segera berdiri, jangan berlama-lama, lalu pergilah dapatkan Yesus. Jangan tunggu esok hari. Apa yang dapat engkau lakukan untuk berjumpa dengan Yesus? Ketika Yesus memberikan kesempatan bagimu untuk beroleh belas kasihannya, sambutlah itu dengan sukacita. Berdirilah teguh, jangan ragu, jangan khawatir. Terimalah rahmat Allah, terimalah belas kasihan Yesus. Jemaat Tuhan, sungguh apa yang digumulkan Bartimeus terjawab sudah pada saat itu. Yesus berkata kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Dan Bartimeus menjawab Yesus, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Itulah jawaban Bartimeus, jawaban yang tulus, jawaban yang sungguh-sungguh. Dia mengatakan bahwa hal yang paling ia butuhkan dalam hidupnya adalah agar dia dapat melihat. Hari ini kita perlu merenungkan di tengah apa yang kita sampaikan pada Yesus ketika dia berkata kepada kita, "Apa yang hendak aku perbuat bagimu?" Mari katakan, serukan, sampaikan dalam doamu hal-hal yang kau butuhkan, yang sungguh engkau butuhkan di dalam kehidupanmu. Apa yang paling penting? Apa yang mendatangkan kebahagiaan bagimu? Apa yang dapat membuatmu dapat melihat Yesus? Mintalah kepadanya. Yakinlah jemaat dikasihi Tuhan, ketika kita sungguh-sungguh meminta sesuatu kepada Yesus, dan permintaan itu adalah sesuatu yang mendatangkan pujian hormat bagi kemuliaan nama Tuhan, maka Dia akan memberikannya, karena Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Saudara terkasih, jangan pernah memaksakan kehendakmu lewat doa permohonanmu kepada Yesus oleh karena sesuatu hal yang kau mintakan yang tidak berkenan di hadapannya. Namun berserulah kepadanya, mintalah apa yang dapat membuatmu semakin mendekat pada Yesus. Dan ketika Bartimeus menyampaikan permohonannya, Tuhan Yesus berkata kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Jemaat Tuhan, sungguh luar biasa yang dikatakan Yesus di sini. Dia tidak pernah mengatakan, "Oleh karena kuasaku, aku menyelamatkanmu." Sekalipun dia sanggup melakukan segala sesuatu, namun Tuhan Yesus berkata, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan saat itu juga Bartimeus, sang pengemis yang buta itu, yang selama ini bergumul, dia menerima suatu mujizat yang luar biasa. Dia dapat melihat. Dan sebagai respon syukurnya, sekalipun Yesus berkata kepadanya, "Pergilah," namun Bartimeus mengikut Tuhan Yesus dalam perjalanannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, yakinlah Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu, memberikan apa yang terbaik bagimu. Datanglah, berserulah kepadanya, mintalah, sampaikan kepada Yesus apa yang kau inginkan untuk membuatmu semakin dekat kepadanya, untuk membuatmu semakin berbahagia dalam memuji memuliakan namanya. Mintalah, yakinlah apa yang kau minta akan Tuhan berikan seperti yang Ia kehendaki. Dan ketika Dia telah memberikan segala yang terbaik dalam hidupmu, jangan pernah melupakan kebaikan Tuhan. Namun ikutlah Yesus, layanilah Yesus dengan segenap hati, jiwa, dan perbuatanmu. Di tengah semua itu, engkau akan merasakan suatu kebahagiaan yang sejati bersama Tuhan yang begitu baik, yang penuh dengan belas kasihan itu, yang sanggup melakukan segala sesuatu. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami sungguh meyakini kuasa-Mu yang sungguh agung dan sempurna, bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Tuntun kami agar selalu meyakini
dan datang berseru kepadamu, dan juga mensyukuri apa yang kami terima dalam hidup ini. Dan tentunya juga Engkau kuatkan kami, tuntun kami agar selalu setia mengikut Engkau sebagai tanda rasa sukacita dan rasa syukur kami oleh karena belas kasihan Tuhan yang kami rasakan. Bagimulah pujian, hormat, dan kemuliaan-Nya Tuhan Allah Bapa, dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Amin.